Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Malam Passion yang pertama, Senin 24 Maret 2024. Bersama saya, Pendeta Sutarti, Pimpinan Jemaat GMI Persiapan Yogyakarta. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa yang selalu mengasihi kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang tak terhingga. Sampai saat ini Engkau senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Engkau senantiasa melawat kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8 dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, tema kali ini adalah pemberian terbaik. Dalam sebuah cerpen The Gift of Maggie tulisan O. Henry yang terbit di Amerika Serikat tahun 1906, menceritakan tentang Jim dan Della, pasangan suami istri muda yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam sebuah momen tertentu, masing-masing dari antara mereka ingin memberikan hadiah istimewa kepada pasangannya. Namun dana tidak cukup, sehingga mereka melakukan tindakan ekstrim. Milik Jim yang paling berharga adalah jam saku emas, sementara milik Della yang paling berharga adalah rambut panjangnya yang indah. Jadi Jim menjual jam saku emasnya agar dapat membeli sejumlah sisir untuk rambut Della. Sedangkan Della menjual rambutnya untuk membeli rantai bagi jam saku emas milik Jim. Walau tidak seperti yang diharapkan, namun mereka mempersiapkan pemberian itu karena di antara mereka ada kasih yang kuat yang melandasi relasi mereka berdua. Bacaan kita saat ini di Malam Passion yang pertama berbicara tentang Yesus yang datang ke Betania, di mana Lazarus, Marta, dan Maria tinggal. Di sana diadakan perjamuan, dan dalam kesempatan ini Maria mengambil sebuah tindakan yang tidak pernah diperkirakan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Maria tiba-tiba mengambil setengah kati minyak narwastu yang harganya sangat mahal untuk mengurapi kaki Yesus. Sebuah tindakan keberanian yang dapat mengakibatkan sesuatu yang kurang baik bagi dirinya. Karena pada waktu itu, seorang perempuan yang berani menampakkan rambutnya akan memperoleh hinaan dan dapat dianggap sebagai perempuan yang tidak benar. Selain itu, ia juga harus mempersiapkan dana yang besar untuk membeli minyak narwastu yang mahal itu. Namun Maria rela melakukannya bagi Yesus dan menjadi persiapan bagi kematian Yesus. Apakah yang dapat kita pelajari dari tindakan Maria ini?
Yang pertama, bahwa kasih itu mampu menggerakkan orang untuk melakukan apa saja. Hal ini dapat kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bagaimana Maria rela mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal, bahkan dilanjutkan dengan menyekanya dengan rambutnya. Tanpa kasih, mungkin Maria tidak memiliki keberanian dan kerelaan sebesar itu. Bagi Maria, apa yang diberikan dan dilakukan bagi Yesus tidak sebanding dengan apa yang sudah ia alami dan ia terima dari Yesus. Lazarus, saudara yang dikasihinya, dibangkitkan dari kematian. Pengajaran yang ia terima membawa pada sikap hidup untuk siap menanggung risiko. Ada kerelaan sebagai ucapan syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua, kita juga dapat melihat bahwa kasih itu menggerakkan seseorang untuk memberikan yang terbaik. Apa yang dilakukan Maria adalah contoh real, karena kasihnya kepada Yesus dari apa yang sudah ia alami dan terima, membuat Maria rela berkorban dengan memberikan yang terbaik. Minyak narwastu yang mahal, seharga 300 dinar, yang setara dengan upah seorang pekerja selama hampir 1 tahun. Suatu nilai yang besar, bukan? Hanya untuk mengurapi kaki Yesus. Apalagi Maria tahu bahwa Maria tidak akan bertemu lagi dengan Yesus secara fisik, tentu saja. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia, ia rela berkorban, memberikan dirinya, harga yang tak dapat diukur dengan uang. Karena pengorbanan yang ia lakukan adalah dengan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan yang memberontak dan berdosa kepadanya. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kasih yang ada pada kita sudah menggerakkan untuk rela berkorban dan memberi yang terbaik? Lalu yang ketiga, kita juga dapat belajar bahwa kasih itu tulus dan tidak pura-pura. Ketika Yudas melihat tindakan Maria, ia mengkritik dengan pedas. Namun kritikannya itu bukan didasarkan karena ia mengasihi orang-orang miskin, tetapi karena ada motivasi culas dalam hatinya. Yudas sebagai bendahara rupanya sering mencuri uang kas. Sikap Yudas dalam perikop ini menyatakan bahwa kasih yang pura-pura, peduli, tetapi tidak ada ketulusan di dalamnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kasih yang sejati hanya ada tulus dan kerelaan. Itulah sebabnya Yudas tidak mengasihi Yesus, justru menjual Yesus demi kepentingan dirinya sendiri. Nampaknya Yesus membela Maria karena Yesus tidak selamanya bersama secara fisik, sedangkan untuk menolong orang miskin masih ada kesempatan lain. Yesus menempatkan apa yang disebut prioritas kasih. Penting bagi kita untuk selalu memeriksa dan mengevaluasi sikap hati, dan ketika melayani Tuhan atau mengasihi sesama, apakah didasari dengan kasih sejati atau ada kepentingan yang lain. Bukti kasih Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Apa yang dilakukan di kayu salib adalah bukti kasih yang sangat besar. Lalu apa yang akan kita lakukan sebagai tanda bahwa kita sudah menerima dan mengalami kasih-Nya? Berikanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, sebagai bukti kasih sejati kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran yang Tuhan berikan kepada kami melalui tindakan Maria, yang mengingatkan kepada kami agar ketika kami melayani, kami mengasihi benar-benar karena didasari dengan kasih, bukan karena hal lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus, turun atas kamu sekalian, memberkati dan tinggal di dalam hidupmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.